Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 1 Atap Lubuk Besar, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Atap Lubuk Besar, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu guru peserta webinar kegiatan berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senantiasa kita bersyukur atas rahmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita masuki saja acara inti pada siang hari ini, yaitu pemaparan tentang webinar dengan materi kegiatan berbagi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Utami. Kepada Ibu Sri Utami dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP 1 Atap Lubuk Besar, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Majelis Guru SMP Negeri 1 Atap Lubuk Besar beserta staf tata usaha yang telah berkesempatan hadir pada acara kali ini. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan dan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan webinar tentang modul budaya positif yang setelah saya pelajari pada program pendidikan calon guru penggerak angkatan 5. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan kegiatan webinar ini, yaitu berbagi pemahaman tentang modul budaya positif kepada rekan guru. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan kita nanti ke depan bisa berjalan lancar tanpa ada kendala suatu apapun. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bukan untuk mengajari, bukan untuk menjadi orang yang paling tahu, tetapi saya di sini hanya ingin berbagi pemahaman tentang materi yang sudah saya pelajari tentang budaya positif. Nah, mari kita sama-sama belajar ya bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita. Nah, sebelumnya ya perlu kita pahami dulu bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, jadi penerapan budaya positif ini sangat penting kita kembangkan di sekolah, karena sekolah ini adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Artinya apa? Artinya anak didik kita itu diibaratkan seperti sebuah benih
dan sekolah kita adalah tempat persemaiannya. Jadi walaupun seperti apa bibitnya, seperti apa benihnya, ketika dia ditanam di tempat yang subur, di tempat yang baik, maka dia juga akan bisa tumbuh dengan baik. Tetapi walaupun itu adalah bibit yang unggul, bibit yang bagus, tapi ketika ditanam di tempat yang kurang baik, maka dia akan kurang mendukung perkembangannya. Nah, jadi kita di sini sebagai pendidik, kita memiliki kewajiban bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan bisa memberikan kesenangan kepada peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, di sini yang perlu kita pahami pertama yaitu tentang disiplin positif. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami yaitu tentang pengertian disiplin. Nah, mungkin kita sudah menerapkan kedisiplinan di sekolah. Nah, ketika kita membahas kata disiplin, disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kenapa? Karena disiplin itu biasanya pasti kita selalu berpikirnya pada adanya aturan-aturan. Nah, di sini Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi berdasarkan pernyataan dari Bapak Ki Hajar Dewantara di sini, bahwasanya disiplin itu perlu kita tumbuhkan dari dalam diri kita sendiri, yaitu disiplin intrinsik. Tetapi ketika kita tidak bisa mengkondisikan diri kita sendiri untuk disiplin, tidak bisa mengontrol diri kita sendiri untuk disiplin, di sini perlu adanya peraturan, perlu adanya dorongan dari luar agar kita bisa menerapkan disiplin itu. Nah, disinilah peraturan, fungsinya peraturan yang ada di sekolah kita agar bisa mendisiplinkan kita semua sebagai warga sekolah. Nah, pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diane dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diane menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Kata disipline juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, inilah pentingnya kita bisa mengontrol diri kita, bisa mengatur diri kita sendiri untuk bisa menerapkan disiplin. Nah, adapun disiplin positif yaitu suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri agar mereka bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, artinya di sini kita di sekolah perlu melakukan pembiasaan baik yang bisa mendorong tumbuhnya motivasi intrinsik dari siswa kita. Nah, untuk bisa menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa, tentu kita sebagai pendidik juga harus memberikan contoh dulu. Kita harus bisa memberikan teladan yang baik
baik kepada siswa kita, baik dalam berperilaku, berkata-kata, ataupun dalam setiap tindakan kita. Nah, disinilah pentingnya disiplin. Ketika kita sudah selalu melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, maka secara tidak langsung siswa kita itu akan ikut termotivasi, sehingga mereka pun nantinya akan ikut melakukan kebiasaan-kebiasaan baik tersebut. Nah, itulah tadi bahwasanya kita sebagai guru di sekolah kita harus membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik agar kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan juga akan diikuti oleh siswa-siswi kita. Akhirnya akan menimbulkan suatu kebudayaan yang namanya budaya positif di sekolah. Nah, selanjutnya kita mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara maupun Yani Gosen tadi, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtus yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dalam setiap perilaku kita, dan nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, salah satu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai di sekolah kita yaitu tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang mana pada profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya itu ada 6. Yang pertama itu kita mengharapkan siswa kita menjadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, yang kedua, kita ingin siswa kita bisa mandiri, kreatif, bisa punya semangat gotong royong, dan bisa bernalar kritis, serta bisa berwawasan global. Nah, ini adalah nilai-nilai universal yang kita yakini bersama, bahwasanya setiap perilaku kita itu kita bersandar pada nilai-nilai kebajikan ini. Nah, ketika kita melakukan sesuatu, nah, yang selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini kita yang perlu kita pahami bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara maupun Yani Gosen, kedua pakar pendidikan ini mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nah, inilah yang dinamakan dengan nilai-nilai universal. Nah, nilai-nilai universal itu adalah kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi hasil dari kesepakatan kita bersama. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nah, dengan adanya nilai-nilai universal, nanti akan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran dalam diri kita ataupun peserta didik kita. Mengapa kita harus melakukan ini? Mengapa kita harus melakukan itu? Kita punya dasarnya. Oh, ternyata saya harus bisa saling menghargai dan menghormati dengan orang lain. Nah, kenapa saya tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Oh, ternyata itu untuk menanamkan agar saya bisa memiliki sikap disiplin. Nah, jadi nilai-nilai seperti itulah yang akan kita tanamkan nanti kepada peserta didik kita. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke materi yang selanjutnya, apakah ada pertanyaan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal? Ada yang perlu kita diskusikan sebelum kita lanjut? Lanjut, ya baik.
Kita lanjut kepada teori kontrol. Nah, teori kontrol di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan Chush Theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol seperti yang telah kita kemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Daniel Gosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, di sini konsepnya teori kontrol ini bahwasanya kita sebagai guru itu tidak bisa kita mengontrol perilaku murid. Nah, karena apa? Karena setiap manusia itu diri kita sendirilah yang bisa mengontrolnya. Jadi kita mau melakukan atau tidak melakukan sesuatu, semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri. Contohnya misalnya ini, saya menggenggam sesuatu yang berharga di tangan saya. Ketika sesuatu yang berharga ini akan direbut oleh orang lain, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya akan membukanya dan memberikannya, atau saya akan berusaha untuk mempertahankannya semampu saya, sekuat tenaga saya? Nah, jadi posisi kontrol di sini maksudnya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Contohnya seperti genggaman tangan tadi, ketika orang yang memaksa itu melakukan penekanan kepada kita, melakukan ancaman kepada kita, tapi semuanya itu membuat kita menjadi tidak bisa mempertahankan sesuatu yang berharga ini. Maka kita terpaksa membukanya dan memberikannya. Maka perilaku itu termasuk ke dalam contoh perilaku kontrol tadi. Jadi kita tidak bisa juga mengontrol perilaku siswa, karena mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Tetapi ketika mereka patuh, mereka itu mengikuti semua peraturan yang kita buat, itu karena salah satunya mungkin motivasi mereka itu berasal dari motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman, sehingga mereka melakukan apa yang kita inginkan. Nah, disinilah konsep dari teori kontrol. Nah, selanjutnya yaitu tentang teori motivasi. Nah, teori motivasi di sini menurut Daniel Gosen ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang saya sampaikan tadi. Nah, bahwasanya seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu hanya karena dia tidak ingin mendapatkan hukuman, hanya karena dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Misalnya ketika dia dihukum, ketika dia melanggar aturan, tentu dia akan dihukum. Nah, dia akan merasa malu dengan teman-temannya. Nah, ketika dia tidak ingin merasakan itu, maka dia taat dengan aturan yang ada. Nah, inilah motivasi yang pertama, karena ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi yang datang dari luar, ya, motivasi ekstrinsik. Nah, jadi seseorang mau tertib, mau melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Misalnya, ketika kita mengajar, ada siswa yang kalau kalian bisa mendapatkan nilai 100, ibu beri hadiah. Nah, jadi ketika kita mengatakan seperti itu berarti kita sedang mengkondisikan siswa, dia memiliki motivasi bahwa dia harus bisa mendapatkan nilai 100 agar dia dapat hadiah. Nah, jadi itu motivasi ekstrinsik. Nah, jadi inilah motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi yang ketiga, nah ini adalah motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan
nilai-nilai yang mereka yakini. Artinya apa? Kita memiliki motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kita punya kemauan, kita punya kesadaran, kita bisa mengontrol diri kita sendiri bahwa kita harus melakukan ini, harus melakukan itu, semua atas kesadaran ataupun kemauan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita sudah memiliki motivasi intrinsik ini, ya, kita bisa menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dan bisa meyakini nilai-nilai yang sudah kita percaya. Nah, di sini tujuan dari disiplin positif. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya disiplin positif tujuannya itu untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada diri murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Karena kalau motivasi ekstrinsik itu dampaknya pendek, jangka pendek, hanya saat itu saja. Nah, tapi ketika dia sudah punya kesadaran, itu dampaknya itu pada jangka panjang. Mahasiswa kita akan sampai dia dewasa nanti, dia akan terbiasa melakukan itu. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Inilah motivasi intrinsik tadi. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan yang mereka hargai. Nah, ini Bapak Ibu tentang pentingnya menumbuhkan motivasi dalam diri kita. Dan dari mana datangnya motivasi dari dalam diri kita itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Nah, ini yang sering kadang kita lakukan di sekolah ya Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu pernah memberikan hukuman? Pernah? Ya, kalau hukuman bersifat apa? Verbal atau bersifat fisik? Yang pernah dilakukan? Verbal dan fisik ya. Jadi hukuman memang sulit dihindari selama kita sekolah ya. Dulu kita juga selalu dihukum oleh guru-guru kita ketika kita melakukan kesalahan. Nah, tetapi setelah saya mempelajari modul ini, nah ternyata pemberian hukuman ataupun penghargaan ini harus kita hindari. Kenapa? Karena hukuman dan penghargaan ini akan memberikan pengaruh yang besar kepada siswa kita, sehingga mereka nanti akan bisa jadi mereka akan mengalami tekanan psikologis, atau mereka akan menjadi membenci kita sebagai gurunya. Mereka akan merasa malu pada teman-temannya. Nah, ketika kita memberikan hukuman kepada mereka. Nah, jadi di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi tidak ada pemberitahuan dulu. Beda kalau peraturan. Kalau peraturan itu kan kita buat dulu peraturan. Ketika melanggar ini konsekuensinya harus begini. Misalnya ketika tidak mengerjakan tugas, konsekuensinya pada jam istirahat mereka harus mengerjakan tugasnya sampai selesai. Baru boleh istirahat. Nah, kalau sifatnya konsekuensi itu kan diketahui oleh siswa. Tapi kalau hukuman ini sifatnya tiba-tiba, dadakan. Ketika kita melihat ada siswa yang melanggar aturan, nah kita langsung memberikan hukuman. Misalnya siswa terlambat, langsung kita suruh kamu boleh masuk kelas, tapi pungut sampah dulu sekeliling sekolah sampai bersih. Nah, itu adalah hukuman. Sifatnya tiba-tiba. Nah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, di sini Alfie Kohn dalam wawancara ASCD Annual Conference Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohn selanjutnya
menghukum seseorang. Nah, jadi artinya di sini kita harus bisa menghindari pemberian hukuman ataupun penghargaan. Sebaik apapun penghargaan yang akan kita berikan kepada siswa, itu hanya untuk memunculkan motivasi ekstrinsiknya, dan itu hanya bersifat sementara saja, tidak akan memberikan efek jangka panjang kepada siswa. Nah, tapi ketika kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya, nah itu walaupun tidak ada hukuman ataupun penghargaan, siswa kita akan bisa tertib dan bisa berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini contohnya di kelas. Saya kadang-kadang juga dulu pernah menghukum ya anak-anak. Ketika mereka tidak mengerjakan PR, saya suruh keluar untuk mengerjakan PR-nya di luar. Nah, jadi ketika saya melakukan itu, ternyata anak-anak itu juga bukannya makin patuh. Besok-besoknya mereka senang aja ketika mereka tidak mengerjakan PR. Paling-paling disuruh keluar. Nah, atau ketika anak-anak yang suka ribut di kelas, nah dimarah, dihukum, disuruh keluar, mereka tidak belajar. Nah, di mereka itu tidak ada efek jera bagi mereka. Sekuat apapun, sekeras apapun hukuman yang kita berikan, ternyata tidak memberikan efek jera pada mereka. Nah, ini pengalaman saya sendiri. Saya pernah melakukan itu, dan ternyata siswa-siswa saya masih banyak yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Nah, sehingga kita harus mencari cara bagaimana caranya agar kita bisa menumbuhkan kesadaran siswa, agar mereka bisa patuh tapi dengan kesadaran mereka sendiri. Nah, ini contoh ya perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, itu membawa murid kita pada identitas gagal. Nah, kenapa identitas gagal? Karena murid kita itu hanya akan menjadi mereka tidak punya semangat lagi. Mereka merasa gagal karena mereka telah dihukum. Mereka malu. Nah, yang kalau sanksi atau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, contohnya ketika mereka melanggar peraturan terlambat masuk sekolah, maka dia harus melapor dulu ke guru piket. Nah, nanti itu adalah sesuatu yang harus terjadi dan tidak bisa mereka hindari. Nah, tetapi kalau restitusi di sini merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan nanti kepada siswa. Ketika misalnya mereka terlambat, bagaimana caranya agar mereka tidak akan terlambat lagi nanti di masa yang akan datang. Nah, di sini kita memberikan beberapa pilihan. Nah, ini adalah contoh ya perbedaan antara hukuman, sanksi, konsekuensi, dan restitusi. Ya, bisa Bapak Ibu baca. Nah, yang kedua, hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Nah, kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Nah, misalnya nanti ketika ada siswa yang merusak sarana prasarana sekolah, misalnya memecahkan kaca sekolah. Nah, konsekuensinya apa? Restitusinya apa? Nah, mereka harus mengganti kaca tersebut. Nah, jadi ada tanggung jawab dari mereka. Nah, ini bisa Bapak Ibu baca ya. Nah, selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, sebelum masuk materinya, apakah ada yang mau bertanya tentang hukuman, konsekuensi, dan penghargaan tadi? Apakah Bapak Ibu ada yang pernah melakukan hukuman di kelas? Nah, coba Bu Hikmah, bagaimana Bu Hikmah prosesnya yang pernah Ibu Hikmah lakukan misalnya pada siswa? Yang pernah saya lakukan pada siswa
khususnya siswa kelas 9. Yang pernah saya lakukan itu bentuk hukuman berbentuk selain fisik tadi apa? Verbal. Nah, hukum verbal itu jika siswa tidak mengerjakan PR atau tidak ikut andil dalam diskusi, mereka akan saya tambah tugasnya di rumah. Nah, itu yang saya lakukan. Terus ada juga anak-anak yang tidak menghafal, saya tambah juga tugasnya. Nah, itu kalau untuk di kelas berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya mereka sudah bisa mengerjakan tugas PR di rumah sudah dikerjakan karena konsekuensi atau hukuman yang seperti itu yang saya berikan untuk di kelas. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Hikmah atas berbagi pengalamannya. Nah, kalau Bapak Ibu yang lain bagaimana? Apakah ada pengalaman yang mau diceritakan? Bu Nur Asia ada? Silakan Bu Nur Asia. Kalau saya mungkin hukuman berbentuk fisik. Jadi misalnya ada siswa yang terlambat, itu saya suruh mungut sampah di luar. Tapi sepertinya hukuman ini tidak berjalan maksimal karena selanjutnya anak ini masih sering terlambat. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur Asia dan Bu Nur Hikmah ya. Nah, jadi pengalamannya walaupun Bu Nur Asia ataupun Bu Hikmah sudah memberikan hukuman atau konsekuensi, tetapi masih saja ada siswa yang melanggarnya, ya. Nah, dan itu tidak memberikan efek jera. Nah, tetapi kalau konsekuensi ini bedanya. Kalau hukuman tadi kan sifatnya tiba-tiba, seperti yang Bu Nur Asia lakukan tadi. Bu Nur Asia ketika ada siswa terlambat disuruh pungut sampah dulu di halaman. Ya, kalau Bu Nur Hikmah konsekuensinya tadi kalau tidak mengerjakan PR-nya ditambah jadi 2 kali lipat. Nah, jadi kalau hukuman tadi sifatnya tiba-tiba, tapi kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan dulu sebelumnya. Nah, jadi sudah disampaikan dulu. Jadi anak-anak, peraturan kita ini, siapa yang melanggar ini nanti konsekuensinya begini. Nah, jadi konsekuensi ini mungkin lebih efektif dibandingkan hukuman gitu ya. Nah, tetapi walau bagaimanapun hukuman itu mulai dari sekarang perlu kita hindari. Mungkin yang perlu kita tekankan lagi adalah konsekuensi dan juga nanti tentang restitusi, penerapan restitusi itu sendiri. Nah, terima kasih pada Bapak Ibu yang telah memberikan pengalamannya. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada posisi kontrol guru. Nah, di sini nih, menurut Dr. William Glasser ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Lalu bagaimanakah posisi kita? Nah, sekarang kita berada pada posisi yang mana? Nah, kira-kira kita berada pada posisi kontrol yang mana ya Bapak Ibu? Nah, mari kita lihat. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-muridnya lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Nah, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu contoh kalimat-kalimat yang biasa diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang penghukum. Nah, jadi di sini bahasanya kasar. Nah, bahasa yang diucapkannya itu kasar dan disertai biasanya dengan kita menunjuk-nunjuk ya,
ataupun mata kita melotot. Nah, itu dari kalau posisi penghukum biasanya seperti itu. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, ketika kita memposisikan diri pada posisi pembuat merasa bersalah, di sini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri karena kata-kata yang keluar dengan lembut itu akan seperti contohnya begini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya, atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi kita biasanya mengatakan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti itu untuk membuat siswa merasa bersalah. Nah, jadi ketika kita melakukan itu berarti posisi kontrol kita itu sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, dua posisi inilah yang perlu kita hindari Bapak Ibu. Posisi sebagai penghukum dan posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Karena dua posisi ini itu akan mengajak anak-anak pada identitas gagal. Mereka kalau pembuat rasa bersalah, anak-anak akan merasa rendah diri mereka. Mereka akan berkecil hati. Mereka akan merasa bersalah. Oh, ternyata saya sudah membuat kecewa guru-guru saya. Saya sudah membuat kecewa orang tua saya. Nah, jadi dengan begitu, nah ini akan berakibat pada psikologi anak. Nah, makanya posisi ini juga perlu kita hindari. Nah, posisi yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Nah, di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, posisi sebagai teman pun sekarang sudah tidak direkomendasikan lagi. Karena kenapa? Karena ketika kita menganggap murid kita teman, maka murid kita itu akan membuat mereka merasa tergantung kepada kita. Mereka akan ketergantungan. Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan bilang, Bu, kita kan teman Bu, tolong saya ya Bu, misalnya. Jadi begitu. Jadi posisi sebagai teman ini juga harus kita hindari ya Bapak Ibu. Semoga kita bisa memposisikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetapi tidak selamanya kita harus menghindari ini. Terkadang kita juga perlu menempatkan posisi tertentu ketika menghadapi permasalahan siswa. Nah, kalau posisi kita sebagai teman, kalimat-kalimat yang biasa kita sampaikan ini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Nah, contohnya kata-kata kalimat-kalimat seperti itu berarti memposisikan diri sebagai teman. Kita bersifat friendly ya kepada anak murid kita dengan bahasa-bahasa yang santai. Nah, tetapi ini juga kurang efektif untuk kita terapkan. Nah, posisi yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini berarti kita mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, biasanya kalau orang-orang yang memposisikan diri sebagai pemantau, dia akan menjawab mengatakan kalimat begini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, jadi dengan menanyakan kalimat-kalimat seperti itu akan membuat anak-anak langsung berpikir, oh ternyata saya melanggar peraturan ini. Oh, jadi saya harus begini nanti konsekuensinya. Mereka akan langsung ingat akan peraturan dan konsekuensi yang harus mereka terima ketika mereka melakukan suatu pelanggaran atau kesalahan. Nah, posisi seperti inilah guru sebagai posisi seorang pemantau. Nah, yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Posisi sebagai manajer ini adalah posisi yang paling efektif nih Bapak Ibu, yang perlu kita terapkan, yang perlu kita kembangkan. Nah, posisi ini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini salah satu kegiatan restitusi. Seperti yang kemarin saya praktekkan dengan Rozi. Ketika dia suka ribut di kelas, tidak menghargai guru, maka saya memanggil Rozi dan memposisikan diri sebagai manajer. Nah, ternyata dengan melakukan pendekatan seperti itu, nah itu menimbulkan sedikit demi sedikit kesadaran dari diri Rozi. Saya bisa melihat perubahan sikapnya. Dia bisa lebih menghargai guru dan bisa lebih bersikap tenang sekarang dalam mengikuti pembelajaran. Walaupun tidak sekaligus, yang namanya proses pendekatan ini memang tidak bisa merubah siswa sekaligus, tapi dia bertahap, dan dia lama-lama akan menumbuhkan kesadaran dalam dirinya bahwa ternyata yang saya lakukan itu salah. Jadi saya tidak boleh seperti itu lagi besok. Nah sekarang dari kelima posisi kontrol ini tadi, Bapak Ibu berada pada posisi yang mana? Kalau Ibu Miza berada pada posisi yang mana kira-kira? Posisi yang mana Ibu Miza? Terkadang penghukum, terkadang pembuat dan nomor 2 iya. Ya, berganti-ganti ya. Kadang-kadang posisi sebagai penghukum, kadang sebagai pembuat merasa bersalah, tapi kadang juga sebagai pemantau, kadang sebagai manajer, tergantung kasusnya ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi karena kita sudah mempelajari materi ini, jadi untuk kedepannya posisi yang perlu kita hindari adalah posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar memposisikan diri sebagai manajer. Karena posisi sebagai manajer ini posisi yang paling ideal, yang perlu kita kembangkan sebagai seorang guru. Nah, bisa kira-kira Bapak Ibu kita sama-sama belajar ya? Saya juga belajar. Nah, jadi mudah-mudahan dengan kita mempelajari materi ini, itu akan membuka wawasan kita, membuka paradigma kita, dan bisa mengubah pola-pola kita yang lama, ya. Yang misalnya kita suka menghukum, nanti lama-lama berangsur-angsur kita kurangi kebiasaan itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah ya, bahwasanya setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan penguasaan. Nah, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, artinya apa? Setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Tujuan untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi ketika ada siswa kita yang suka ribut, cari perhatian di kelas, mungkin dia di rumah itu kurang perhatian dari orang tuanya, kurang kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia melakukan itu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya, akan rasa diterima, akan rasa disayangi. Nah, atau ketika murid yang suka iseng, suka usil dengan kawan, suka jahil, atau suka bermain-main sesuai dengan yang dia inginkan tanpa menyadari bahwa yang dia lakukan itu ternyata salah. Nah, mungkin dia melakukan itu karena dia ingin mendapatkan kesenangan. Mungkin dia selama ini tidak mendapatkan kesenangan di rumah. Jadi cara dia mengekspresikan bagaimana dia mendapatkan kesenangan ya dengan melakukan hal-hal tersebut. Jadi bisa yang sifatnya positif atau yang sifatnya negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Nah, atau kebutuhan dasar yang bertahan hidup. Ketika anak-anak merasa dia kurang, asupan makannya kurang, dia membuat
bisa mengidentifikasi kebutuhan dasar apa dari siswa kita. Ketika mereka melakukan perbuatan yang melanggar peraturan, kita harus bisa mengidentifikasi kenapa dia melakukan itu, ya, kenapa dia begini, kenapa dia begitu. Oh, dia kebutuhan apa yang belum dia penuhi. Jadi kita menggali informasi tidak hanya dari siswa, tapi kita juga perlu menggali informasi dari orang tua siswa. Maka di sini perlu adanya kolaborasi antara guru dan orang tua, agar kita tahu ketika anak-anak mengalami kesulitan belajar, ketika anak-anak mengalami suka melanggar peraturan, itu karena apa? Nah, jadi kita perlu tahu kira-kira kebutuhan dasar mana yang belum terpenuhi dari mereka. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Tentang kebutuhan dasar sudah bisa dipahami? Ya, baik, kita lanjut ya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan di kelas, membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu wali kelas, ya, sudah saya komunikasikan juga dengan ibu kepala sekolah, bahwasanya keyakinan kelas ini sangat penting untuk kita buat di kelas. Nah, tidak hanya sebagai wali kelas, tapi sebagai guru mapel, semua guru mata pelajaran, bila perlu kita memang harus membuat kesepakatan belajar dulu. Agar apa? Agar siswa itu mempunyai panduan agar mereka harus berperilaku seperti apa ketika belajar dengan Ibu Alfi misalnya, ketika belajar dengan Ibu Rosmiza, mereka harus apa yang mereka patuhi. Jadi setiap guru mata pelajaran itu memang sebetulnya sangat dianjurkan untuk membuat kesepakatan belajar, kesepakatan kelas. Nah, jadi kalau untuk Bapak Ibu wali kelas itu yang perlu dibuat adalah membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama seluruh warga kelas, baik secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Nah, keyakinan kelas ini didapat dari hasil diskusi dengan seluruh siswa di kelas. Jadi semua guru dan siswa itu saling bercurah pendapat, membuat sebuah kesepakatan kelas. Setelah mereka sudah mendapatkan kesepakatan kelas, maka akan dicari kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu kita tanamkan di kelas kita. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Inilah yang mendasari kenapa keyakinan bukan peraturan. Karena kalau peraturan, orang kebanyakan kayak tertulis, tapi tak tahu makna peraturan itu apa. Contohnya seperti peraturan lalu lintas wajib memakai helm. Kenapa wajib memakai helm? Karena apa? Agar apa? Supaya aman. Nah, supaya aman ya Bu Alfia. Supaya aman. Apalagi selain aman? Untuk menjaga keselamatan. Jadi nilai keyakinan itu ketika kita sudah yakin, walaupun kita tidak disuruh pakai helm, kamu mau kemana? Pakai helm ya. Nah, walaupun kita tidak disuruh, kita menyadari bahwa menjaga keselamatan kita itu penting. Maka akhirnya mau tidak mau kita pun memakai helm. Karena kita sudah yakin itu tadi, bahwasanya misalnya ketika kita kecelakaan memakai helm itu akan lebih terlindungi daripada yang tidak memakai helm sama sekali. Jadi keyakinan kelas itu abstraknya seperti itu. Contohnya tadi. Jadi nilai-nilai itu yang perlu kita tanamkan kepada siswa. Mengapa siswa perlu begini? Aturannya tadi apa? Wajib memakai helm saat berkendaraan. Itu peraturannya. Keyakinannya apa? Untuk menjaga keselamatan. Nah, ketika semuanya sudah menyadari bahwa menjaga keselamatan itu penting, ya mereka akan sadar. Mereka akan mau melakukan itu tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, ini ya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas.
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jadi setiap yang efektif itu setiap pembelajaran baru atau setiap awal semester baru itu kita menyepakati dulu keyakinan kelas bersama anak-anak kita. Ya, jadi perlu kita tinjau ulang terus keyakinan kelas. Mana yang perlu ditambah, mana yang perlu diubah. Nah, jadi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Ya, contoh keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, misalnya contoh keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah didapatkan dari hasil kesepakatan kelas tadi. Nah, mungkin ketika contoh yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Mungkin kesepakatan kelas yang dibangun dulu tentang masalah setiap siswa harus belajar dengan baik, harus mengikuti pembelajaran dengan baik misalnya. Jadi keyakinannya apa? Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, contoh misalnya keyakinan kelas yang lain. Nih, untuk kelas 7, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini misalnya kesepakatan kelas yang dibangun tadi adalah kita harus minta izin ketika mau meminjam barang milik orang lain. Jadi di sini keyakinan kelas yang dibangun adalah menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Artinya apa? Kita tidak langsung main pinjam, main ambil, tapi kita izin dulu kepada pemiliknya. Dan setelah dipinjamkan kita harus mengembalikan lagi kepada orang yang meminjamkan. Jadi ini keyakinan yang dibangun. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus keyakinan tentang bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Artinya apa? Ketika banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, maka peraturan yang dibuat tadi apa? Setiap siswa wajib mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, jadi keyakinannya ini, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, jadi keyakinan kelas ini nanti itu wajib ditempel di dinding kelas. Tujuannya apa? Agar bisa dipahami dan diingat oleh seluruh warga kelas. Nah, jadi ini nanti Bapak Ibu yang sudah membuat kesepakatan kelas, nanti keyakinannya tolong ditempel di dinding ya. Ibu Nur Asia sudah membuat, Ibu Nur Asia? Ya, sudah. Bagaimana prosesnya kemarin Bu Nur Asia? Waktu membuat keyakinan kelas? Jadi dalam proses pembuatan keyakinan kelas, pertama saya berdiskusi dulu dengan siswanya, kira-kira kesepakatan apa yang akan dibuat selama proses pembelajaran. Jadi saya sesuaikan dengan keadaan siswa dan kondisinya. Jadi setelah ada kesepakatan bersama itu diperoleh 4 kesepakatan kelas. Yang pertama itu tentang kedisiplinan. Misalnya siswa itu mereka meyakini bahwa mereka harus masuk kelas 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Iya, tepat waktu. Yang kedua itu bekerja, yaitu mengerjakan semua tugas yang telah diberikan oleh guru. Kemudian yang ketiga itu
masalah kebersihan. Misalnya mereka harus piket sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang keempat itu hormat atau menghargai. Jadi mereka harus menghargai atau menghormati ketika ada guru yang sedang menjelaskan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Nur Asia, luar biasa. Jadi Bu Nur Asia sudah menerapkan membuat kesepakatan kelas dan mendapatkan beberapa keyakinan kelas ya. Nanti tinggal menempelnya lagi di dinding ya Bu Nur ya. Kalau Ibu Lilis bagaimana? Apakah sudah mencoba? Sudah. Bagaimana prosesnya yang Bu Lilis alami? Kalau di kelas saya awalnya saya minta masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya apa yang ingin ditertibkan atau apa yang perlu mereka sepakati di kelas. Kemudian saya minta satu persatu mengemukakan pendapatnya di depan papan tulis. Kemudian dari sekian banyak itu barulah dikerucutkan menjadi, kalau tidak salah, 5 keyakinan kelas. Salah satunya yaitu untuk mengerjakan tugas tepat waktu. Semua tugas yang diberikan dari guru mapel disiapkan pada tepat waktu. Dan juga kami menyepakati konsekuensinya jika keyakinan kelas itu dilanggar. Sudah ada konsekuensinya, tapi tidak seperti yang Ibu Sri sampaikan kemarin, bukan berupa fisik. Tetapi dia kalau di saya anak-anak tuh meminta ini aja, menghafalkan lagu daerah aja Bu. Jadi itu kan salah satu penambahan wawasan juga untuk mereka. Konsekuensinya seperti itu. Jadi mereka diminta nanti menghafal satu buah lagu daerah dan menampilkannya di depan kelas. Itu saja. Ya, baik, terima kasih untuk sharingnya Bu Nur Asia dan Bu Lilis. Ya, luar biasa. Ya, kalau Bu Niza bagaimana? Apakah sudah membuat keyakinan kelas? Baik, kalau untuk masalah keyakinan kelas, khususnya kelas 9 itu awal-awal semester kemarin, sebenarnya ini nggak tahu apakah itu termasuk dalam keyakinan kelas, tetapi yang jelas ini sudah bisa dipastikan termasuk ke dalam kesepakatan. Kenapa? Saya bisa mengatakan ini apakah termasuk keyakinan kelas atau tidak, karena kemarin itu tidak dispesifikasikan keyakinan-keyakinan mana yang kami buat. Yang jelas awal masuk kemarin itu saya lihat dulu situasi dan kondisi kelasnya ya. Sebenarnya saya kemarin itu tidak mengadakan kesepakatan seperti yang kelas 7 dan kelas 8 ya. Saya menetapkan sendiri Bu, karena melihat kelas 9 ini yang pertama contohnya seperti ini. Nah, untuk konsekuensinya baru kami sepakati. Kalau untuk aturannya sendiri saya yang membuat, konsekuensinya disepakati bersama. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu masalah ketertiban. Jadi ketika bel sudah berbunyi, tidak ada lagi yang duduk dulu atau nongkrong di depan kelas ataupun di luar kelas. Nah, bel berbunyi semuanya masuk duduk di tempat masing-masing. Apakah itu kalian masih ngobrol atau tidak masalah. Yang penting posisi semuanya sudah duduk di bangku masing-masing. Nah, itu saya yang menetapkan. Tetapi konsekuensinya kami sepakati. Nah, seperti ini kalau melanggar ada kesepakatan, sudah deal, baru kami terapkan. Dan kekurangannya lagi dulu
direalisasikan dalam bentuk tertulisnya seperti itu. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Wali kelas yang telah memaparkan pengalamannya tentang membuat kesepakatan kelas. Ya, di sini saya sangat apresiasi apa yang sudah Ibu-ibu lakukan, itu sudah luar biasa. Nah, jadi kalau tadi sudah membuat keyakinan kelas, nah sekarang tinggal nanti ditempel lagi ya Bu ya, biar bisa lebih dipahami lagi oleh siswa kita supaya setiap hari mereka melihatnya dan mereka bisa ingat. Nanti lama-lama akan bisa menimbulkan kesadaran. Nah, tadi saya menanggapi dari pernyataan Ibu Miza. Pertama tadi kesepakatan kelasnya Bu Miza yang menentukan, ya. Nah, jadi sebetulnya tidak masalah ketika kita yang menentukan, tetapi kita meminta dulu kesepakatan siswa. Bagaimana ketika Ibu menerapkan ini? Apakah bisa diterima? Bisa kita jalankan? Karena apa? Karena sekarang itu kita harus bisa memberikan kemerdekaan kepada siswa. Nah, sekarang kan prinsipnya merdeka belajar. Jadi bagaimanapun apapun yang kita lakukan tuh harus merujuk kepada bagaimana kita bisa memerdekakan siswa. Jadi salah satu aplikasi kemerdekaan siswa dalam belajar yaitu mereka bisa menentukan sendiri kesepakatan kelas yang ingin mereka jalankan. Jadi kemerdekaan di sini mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Mereka kita berikan kebebasan untuk berpendapat. Mereka kita berikan kebebasan untuk melakukan sesuatu seperti yang mereka inginkan sesuai minat dan bakatnya. Nah, jadi tidak salah, tapi perlu kita penekankan lagi pada hasil kesepakatan bersama. Nah, jadi intinya yang namanya keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang kita dapatkan dari hasil kesepakatan bersama dengan seluruh keluarga kelas. Ya, baik, kita lanjut. Ini sudah ke sesi akhir. Nah, sekarang pada penerapan restitusi. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, inilah tadi pentingnya kita memposisikan diri sebagai seorang manajer. Karena ketika kita memposisikan diri sebagai seorang manajer, berarti kita ini sedang melakukan kegiatan restitusi. Kita menciptakan kondisi bagi murid bisa memperbaiki kesalahannya. Nah, contohnya misalnya ketika siswa yang terlambat datang ke sekolah tadi, kita menanyakan dulu kepada mereka kenapa bisa terlambat, ya. Lalu kita nanti akan melakukan tahapan-tahapan dalam restitusi. Nah, ini dia tahapan dalam restitusi itu atau segitiga restitusi. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas yaitu bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Nah, jadi pada tahap menstabilkan identitas ini, kita akan mengubah posisi anak tadi dari yang posisi gagal ke posisi sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa setiap perilaku manusia itu akan memiliki tujuan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu pelanggaran, hal yang positif atau negatif, itu karena
tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, ini contohnya nih Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang biasa dikatakan guru pada tahap menstabilkan identitas. Ya, misalnya begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi biasanya kalimat-kalimat seperti ini yang bisa kita ajukan pada tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran tadi, melakukan suatu kesalahan tadi, kita tidak langsung menyalahkan mereka, ya. Nah, misalnya kita mengatakan bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tetapi apakah kamu tahu kalau apa yang kamu lakukan itu termasuk ke dalam perbuatan yang tidak menghargai orang lain? Misalnya, ya. Jadi kalimat-kalimat ini bisa kita tanyakan pada tahap menstabilkan identitas. Kita menenangkan siswa kita dulu bahwasanya mereka tidak apa-apa berbuat salah. Nah, nanti setelah mereka tenang, mereka nanti akan bisa cerita kenapa mereka melakukan itu. Nah, misalnya ketika mereka terlambat, kenapa mereka terlambat? Nanti mereka akan cerita, saya dari malam begadang Bu, membantu orang tua. Nah, mereka akan cerita dan dia tidak akan berbohong. Nah, jadi setelah kita masuk ke tahap yang pertama tadi, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, kalimatnya seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Nah, ini contohnya tadi. Misalnya siswa yang tidak mau mengerjakan tugas atau dia tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Mengapa mereka melakukan itu? Nah, kita bisa menanyakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nanti mereka akan bercerita mengapa mereka tak mau ikut belajar dengan baik, mengapa mereka tak mau mengerjakan tugas. Nah, jadi setelah kita mengetahui alasan-alasan mereka, nanti tahap yang terakhir yang perlu kita lakukan yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu adalah sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati tadi. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan misalnya seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi kalimat-kalimat seperti ini itu adalah pada tahap menanyakan keyakinan. Setelah kita tadi melakukan menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan salah. Nah, baru yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan. Nah, kamu sudah melakukan ini, apakah nilai-nilai keyakinan apa yang kamu yakini? Misalnya apa? Saya meyakini nilai-nilai keyakinan bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati orang lain, Bu. Misalnya. Jadi dengan begitu, kalau kamu meyakini itu, apakah kamu bisa memperbaiki masalah ini? Nanti dia akan menjawab, misalnya bisa, Bu. Nah, dengan cara apa kamu memperbaikinya? Nah, misalnya dia akan mencari solusi. Saya akan meminta maaf, Bu, kepada teman saya, misalnya. Ya, kita berikan apresiasi. Kamu mungkin bisa saja minta maaf, ya. Tetapi bagaimana kamu menghilangkan rasa tidak dihargai teman kamu itu? Nah, nanti saya akan lebih menggali lagi, Bu, mendiskusikan lagi tentang nilai-nilai keyakinan bersama teman-teman saya.
agar kami bisa lebih menanamkan kembali nilai-nilai tersebut dalam diri kami. Nah, jadi setelah dapat solusi begitu, baru kita baru kita berikan mereka penguatan bahwasanya perbuatan mereka itu salah, ya, mereka harus memperbaikinya, mereka harus bisa bertanggung jawab. Nah, dengan cara apa mereka bertanggung jawab? Nah, kita mengajak mereka berdiskusi mencari solusinya. Jadi artinya di sini restitusi itu adalah kita bersama-sama dengan siswa berdiskusi, bisa menyelesaikan permasalahan siswa, dan siswa bisa nantinya menjadi seorang siswa yang mandiri, kreatif, bertanggung jawab, dan mereka bisa menjadi orang yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, inti dari webinar kita kali ini, ya, tentang penerapan disiplin positif, ya. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwasanya disiplin positif itu sangat penting kita kembangkan di sekolah kita. Karena dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik, ya, nantinya akan menimbulkan suatu perilaku-perilaku baik yang akan mendorong pada terbentuknya budaya positif di sekolah. Nah, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar ini. Nah, ini adalah contoh aksi nyata yang telah saya lakukan ya Bapak Ibu tentang pembuatan keyakinan kelas kemarin. Nah, di sini, nah, latar belakangnya, ya, rancangan tindakan aksi nyata, rancang keyakinan kelas dan pelaksanaan sesi berbagi di sekolah. Nah, ini kegiatan yang melatar belakangi kegiatan aksi nyata saya kemarin. Nah, bahwasanya penerapan budaya positif sangat perlu dilakukan di kelas dan lingkungan sekolah. Karena dengan menggunakan budaya positif akan dapat membentuk pribadi yang bertanggung jawab, mandiri, kreatif, berbudi pekerti luhur, serta berakhlak mulia. Nah, tujuannya dari aksi nyata ini yaitu menerapkan budaya positif di kelas, sehingga dapat mengubah perilaku siswa dan terciptanya profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menjadi sarana untuk berbagi praktik baik dengan rekan guru, agar bisa bersama-sama menerapkan budaya positif di kelas dan lingkungan sekolah, dan mampu mengubah paradigma agar bisa terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, tolak ukurnya ada 3. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang telah dilakukan bersama wali kelas dan siswa. Yang kedua, ada perubahan perilaku guru dan siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi siswa. Nah, ini dari tolak ukur kegiatan aksi nyata yang telah saya lakukan. Dan liminasi tindakan yang akan dilakukan itu mulai dari perencanaan, mengomunikasikan perencanaan pada kepala sekolah dan rekan guru, merevisi perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan aksi nyata, melakukan evaluasi dan refleksi, yang terakhir melaporkan hasil kegiatan aksi nyata. Nah, untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah, ini dukungan yang kita perlukan, ya, dukungan dari pengawas sekolah, dari kepala sekolah, komite sekolah, rekan guru, orang tua, dan dukungan dari siswa itu sendiri. Jadi di sini sangat penting adanya kolaborasi yang baik antara seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, rekan guru, siswa, orang tua, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi untuk bisa menciptakan budaya positif di sekolah dan bisa membawa sekolah kita kepada kemajuan, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini dokumentasinya, ya, kegiatan pembuatan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan. Nah, baik, sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi Bapak Ibu? Yang perlu ditanyakan? Ya,
Ya, dari paparan materi saya tadi, apakah ada yang mau ditanyakan? Bu Nurasia? Ada? Cukup? Bu Lilis? Bu Alfi? Nah, Ibu Norti? Ibu Hikmah? Cukup. Ibu Miza cukup? Ya, baik. Kalau sudah cukup, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sama-sama kita pelajari ini bisa kita terapkan, ya. Jadi budaya positif ini bukan hanya perlu kita terapkan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, agar kita bisa menjadi pribadi yang bisa menghargai diri sendiri, bisa mengontrol diri kita sendiri, sehingga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pemaparan materi oleh Ibu Sri Utami. Semoga apa yang disampaikannya bisa kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam mendidik murid kita ataupun sebagai orang tua di lingkungan rumah tangga kita. Dengan berakhirnya kegiatan inti tadi, maka berakhirlah pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika terdapat kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.